Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Gonggong yang menonton. Perkenalkan, nama saya Gilbert Purnomo dari kelas SIB angkatan 23 dengan jurusan Sistem Informasi dengan NIM 825230053. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan proyek UAS saya. Ini pertama-tama saya akan menampilkan untuk kontennya dulu. Nah, ini kategorinya ada wisata alam, budaya, taman rekreasi, dan pantai. Dan sudah sesuai dengan yang ada di itu dari kategori sesuai, dan juga dengan destinasinya sesuai dengan yang ada di database saya. Kemudian dengan provinsi ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Sama dengan database-nya. Kemudian dengan berita ada ini Sulgiri Jawa, Kaos Borobudur, dan Kaos sesuai dengan yang ada di database saya. Oke, pada kali ini di sini juga saya menampilkan kontennya. Ada Big Bang was in Mama 2024. Dari sini saya menampilkan gambar juga ini bisa nge-play video. Saya mau nyetel video ini. Ini sudah sesuai dengan database-nya. Ada gambar Big Bang dan ada link YouTube-nya juga tadi kita bisa play. Kemudian ada keterangannya sesuai. Kemudian ada subjudulnya Plus Minus One. Kemudian ada judulnya Big Bang in Mama 2024. Dan ini juga bisa saya ganti juga. Misalkan saya mau ini saya pakai random, jadi sehingga bisa menunjukkan yang ini satu lagi. Dan satu lagi juga sama sesuai dengan yang ada di database. Kemudian kita lanjutkan untuk yang destinasi. Nah, di sini destinasi saya ada destinasi budaya, kemudian ada destinasi taman rekreasi juga. Ini saya memakai random, jadi bisa keluarnya secara acak. Dan ada pantai. Nah, ini acaknya ya. Jadi kita tidak tahu. Nah, untuk wisata alam saya memang belum mempunyainya. Nah, di sini untuk top destination-nya, di sini saya ada Siwut Ancol, Sampokong, dan Pantai Timah sesuai dengan ada di database-nya. Nah, kenapa munculnya hanya 3? Karena di sini saya menggunakan random. Saya menggunakan limit maksudnya. Nah, misalkan limitnya kita hapus ya. Nanti pasti bakal muncul semua. Nah, tuh, bakal muncul semua yang saya punya. Ada Siwut Ancol, Sampokong, Pantai Timah, Kiara Batam Ancol, kemudian Pantai Pasir Putih. Sesuai dengan ada di database. Alamatnya juga sama, terus destinasi keterangan juga sama, kemudian gambar foto juga sama. Nah, di sini saya menampilkan ini tipsnya, kemudian 3 tipsnya, kemudian judul 1 dan juga keterangan 1, judul 2, keterangan 2, judul 3, keterangan 3, kemudian ada gambar gedenya, kemudian ada gambar keterangannya, kemudian ada gambar tanggal, kemudian gambar yang buat ini sesuai dengan yang ada di database ya. Ada sesuai kan? Oke, dari sini ada testimonial juga. Di sini testimonial saya bisa bergerak seperti misalkan ada 3 tanggapan, misalkan dari Jimin, ada I love traveling. Kemudian dari Pavitan saya kan ada 2. Kemudian ada dari Vanessa Kang, perjalanan yang menyenangkan. Dan di sini sesuai dengan yang ada di database saya. Kita ke testimoni. Nah, sesuai. Oke, sesuai dengan yang ada di database-nya. Kemudian kita langsung saja ke backend-nya. Oke, di sini saya mau mempresentasikan tentang backend-nya. Misalkan saya mau pakai nama J, kemudian 25. Nah, di sini dashboard saya punya ada kategori destinasi wisata, testimoni, G, booking, provinsi, dan berita sesuai dengan ada di database juga, dan juga yang tadi ada di frontend-nya. Kemudian di sini saya ingin misalkan ke kategori. Di sini misalkan saya mau data berhasil dihapus. Nah, di sini di database juga hapus. Nah, hapus kan. Nah, misalkan di sini saya mau nambah K06. Nama kategori wisata misalkan touring, keliling Indonesia. Akan muncul di sini juga dan kemudian akan muncul lagi di sini. Nah, kemudian saya misalkan mau edit. Nah,
misalkan saya mau edit di ininya saja, keterangannya keliling dunia. Nah, kemudian akan berubah juga di database. Nah, keliling dunia. Ini saja, next. Kita ke destinasi wisata. Misalkan saya mau pergi ke Vatikan. Misalnya kita membuat D06. Kemudian nama destinasinya Vatikan. Kalau destinasinya asal aja, misalkan di kota sekarang. Keterangannya misalkan Vatikan di Italia contohnya. Untuk kata yang kita pakai sekarang, kemudian ini juga pakai misalkan budaya, kemudian kode kabupatennya misalkan Raja Garut, dan kita pakai gambar Vatikan. Nah, akan muncul dan muncul juga di database-nya. Ini juga kita ada data pasti bakal muncul juga di sini. Nah, kemudian kita mau misalkan mau edit, saya mau edit di sini saja Vatikan, jadi Vatikan misalkan di Bekasi misalnya. Oke, misalnya kita wisatawan, ini kita tetap dan ini budaya kita asal-asal ganti aja. Nah, akan berubah. Kemudian kita mau hapus juga bisa. Kemudian di testimoni juga. Nah, testimoni misalkan saya mau isi testimoni tentang how you. Nah, ID akan ada 4. Ini how you. Kemudian kita mau misalkan gambar beliau. Kemudian kita mau isi versio misalkan kotanya dia dari Atlantis ya, kota Atlas dari negara Atlantis. Simpan. Di sini kita juga bisa nge-search by the way. Di sini kalian bisa nge-search misalkan, tapi search saya judul misalkan saya mau bubblegum book, akan muncul ini dan 2 sesuai dengan yang ada di database. Kemudian kan saya tadi kan ada yang baru tuh ya, misalkan ada how you kan how aja deh, how you. Nah, misalkan mau how aja bisa, tapi ada 3 tuh banyak. Nah, misalkan kita mau hapus, nah kemudian berhasil dihapus, kemudian bakal hilang. Jadi kita kan mau hapus juga. Jadi ini juga nampilin database bawah sini. Nah, kalau berubah misalkan ini belum diupdate. Ini yang udah diupdate, nampilin semuanya. Oh, ini tadi berubah kan, saya titiknya ada 3, ada 4 jadi 3. Kemudian kita ke Y, di sini Y misalkan ada yang tadi. Misalkan kita mau cari house switch misalkan ya. Kita mau cari misalkan Big Bang. Nah, muncul Big Bang. Mau kita ubah data juga bisa, mau kita hapus juga bisa. Kan ininya saya mau ganti misalkan Big Bang-nya gede. Big Bang. Kan akan berubah. Big Bang-nya jadi gede. Nah, tadi kalau mau hapus juga sama, misalkan saya mau hapus ini contoh. Nah, akan hapus. Dan di database-nya juga bakalan hilang. Tadi kan kita lihat di sebelumnya muncul kan. Tapi kalau sekarang tidak bakalan hilang. Nah, kemudian juga kita ke booking. Nah, di sini misalkan booking saya mau asal aja dulu. Akan 2. Judulnya akan judulnya Jepun, ini Jepun, ini kedua Jepun, dan kita nggak foto, misalkan mau nggak foto ini
kemudian misalkan ke biasanya misalnya kita mau gambar sini bisa langsung gambar main aja kita muncul, bisa edit juga misalkan kita mau edit aja di keterangan satu Jepang. Oke, berubah kita ya. Dan tadi itu juga datanya sebenarnya muncul di database, tapi karena sudah kita hapus, jadi cuma hanya tersisa satu saja. Tersisa matikan ya. Kemudian di sini juga ada di dashboardnya ada lagi provinsi. Dari sini provinsi juga bisa kita cari, misalkan saya mau Jawa aja bisa, misalkan saya mau Nusa Tenggara juga bisa, bisa kita carinya. Misalkan kita mau hapus semuanya, tinggal cari. Misalkan di sini saya mau buat provinsi baru, di sini P06, misalkan provinsi yang saya buat misalnya Nusa Tenggara Timur. Jadi saya tinggal dulu nih. Misalkan pasti akan tercatat di provinsinya. Nah, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kita mau ubah karena kan tadi saya ngetiknya misalkan Tipo. Saya mau ubah jadi Nusa Tenggara Timur. Nah, bakal berubah. Kita hapus juga bisa. Kemudian di database saya pasti juga bakal hilang. Ini kan tadi ada nih. Nah, hilang. Kemudian kita ke page terakhir yaitu berita. Misalkan ada berita, Suwi sudah pergi Jawa. Misalkan saya mau buat berita baru. Misalkan saya mau buat berita KW06. KW07. Berita. Hai. Misalkan sumber beritanya Kompas lah. Kompas saja. Nah, kode kategorinya misalkan taman rekreasi. Kemudian kita kasih kita mau kasih gambar di image-nya, gambar akan muncul. Kita mau edit juga bisa. Misalnya pantainya Kompas, misalkan kita ganti sumbernya jadi TV One. Misalkan ini juga judul beritanya misalkan I show speed di Jogja. Kemudian di sini gambarnya juga pasti bakal hilang. Karena apa? Karena kita tadi nggak masukin. Coba misalnya kalau kita masukin. Nah, tadi misalkan ini ya budaya, kemudian kita tambah gambarnya lagi. Muncul. Dan di database juga bakal muncul. Dia ada di muncul. Kalau kita hapus, dan bakal hilang di sini juga. Berarti otomatis bakal hilang di database juga. Kan tadi. Nah, ya. Oke, sekian presentasi dari saya tentang frontend saya dan backend saya untuk project saya. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih sudah menonton.